Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah perspektif global. Adapun tujuan daripada pembahasan kita hari ini adalah mengetahui tentang definisi tujuan, dimensi, contoh, dan manfaat daripada perspektif global. Perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari seperti masalah kelaparan, masalah pengangguran, masalah polusi, pengungsian, dan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian masalah-masalah tersebut bila dibiarkan akan dapat berdampak pada masalah yang bersifat global. Sehingga manusia harus terbuka, namun semua harus diseleksi. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Seperti kita belajar pada ilmunya hewan lebah. Hewan lebah, dia hinggap di tangkai pepohonan tanpa merusak pohon itu sendiri. Kemudian dia mengisap sari bunga, artinya dia mengambil yang baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran perspektif global. Yang pertama, mendorong siswa mempelajari lebih banyak materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Lalu bagaimana peran guru dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi peran guru dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah dunia, meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Dan yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Contoh sederhananya, kita membuang sampah pada tempatnya. Ada 4 dimensi dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi. Yang pertama, nilai budaya bangsa menjadi landasan dan alat seleksi bagi pengaruh dari luar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Setiap manusia berhak diakui identitas budayanya dan berhak mereafirmasi serta mengembangkan bidangnya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memajukan kerjasama budaya antar bangsa untuk saling mengisi dan mengilhami sehingga ada kemajuan hubungan antar budaya bangsa. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi di era globalisasi. Yang pertama ada zona perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah perdagangan yang melewati lintas batas suatu negara. Contoh saja, Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang dalam hal produksi ban mobil. Yang kedua, persetujuan tarif. Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah perdagangan, artinya melintasi batas wilayah suatu negara, tentunya ada pajak yang ditanggung oleh masing-masing negara. Entah itu pajak bea masuk kah, bea materai kah, dan lain sebagainya. Tergantung persetujuan pajak antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada pasar bersama. Yang keempat ada aliansi ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada integritas ekonomi. Selanjutnya contoh kerjasama dalam bidang geografi. Perubahan wilayah negara. Runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet. Yang kedua, perubahan akibat musim. Contoh ada musim El Nino, La Nina, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Ada kebakaran hutan, polusi limbah pabrik dan kendaraan, efek rumah kaca. Selanjutnya, contoh di bidang politik dan kenegaraan. Kemajuan teknologi informasi yang menghilangkan batas negara. Yang kedua, teknologi transportasi memudahkan mobilitas antar negara. Yang terakhir, yang ketiga, perusahaan multinasional dapat melakukan ekspansi ke negara lain. Di bidang sejarah dan budaya, di bidang sejarah sudah terjadi sejak zaman Columbus mengelilingi dunia dan negara Eropa datang ke negara-negara Asia Tenggara. Di bidang budaya,
Meluasnya pengaruh film dan musik dari negara barat seperti Amerika dan Korea. Selanjutnya, peran negara dalam 3 hal dalam kaitannya dengan perspektif global. Yang pertama, membentuk wawasan kebangsaan. Sehingga pendidikan harus diarahkan untuk memperluas wawasan dan persepsi siswa yang berkaitan dengan permasalahan global. Memperluas kesadaran anak didik kita bahwa mereka bukan hanya warga negara, tapi juga warga dunia. Memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai budaya yang ada. Apakah masih bisa digunakan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman atau tidak? Kedua, dalam kaitannya dengan nilai budaya, siswa perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar mampu menyeleksi budaya luar yang tidak sesuai serta budaya dari dalam yang tidak mendukung proses globalisasi seperti budaya mangan orang mangan sing penting ngumpul. Kebebasan mengeluarkan ide juga mulai dibatasi karena ada informasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa seperti konten yang berbau pornografi. Yang terakhir, negara harus mampu memonitor aktivitas penggunaan internet. Pemerintah bekerja sama dengan provider untuk membatasi atau melakukan sensor terhadap website dan konten yang tidak layak. Negara memberikan sanksi kepada provider yang melanggar aturan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat belajar perspektif global diantaranya adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran manusia yang tiap tindakannya menjadi cermin suatu negara. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, mengkondisikan siswa untuk berpikir secara terpadu sehingga suatu gejala dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Dan yang keempat terakhir, melatih kepekaan dan kepedulian terhadap dunia dan segala aspeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.